Memang benar, aku gelisah. Sangat-sangat gelisah. Pada waktu itu dan sekarang pun masih. Namun, mengapa kalian menyebutku gila? Rasa sakit menajamkan indraku, bukan melemahkannya. Dan dibanding dengan yang lainnya, indera pendengaranku lah yang paling tajam. Aku mendengar semua hal di langit dan di bumi. Aku mendengar suara di neraka. Bagaimana bisa kau sebut aku gila? Dengarlah, dengarlah. Kalian akan mengetahui betapa warasnya aku, betapa tenangnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan itu menyusup di benakku, tapi begitu ia masuk, ia memburuku siang malam. Tak ada niat dan dendamku, aku mencintai orang tua itu. Ia tak pernah berbuat salah kepadaku, juga tak pernah melukai hatiku. Emasnya pun tak kuinginkan. Kupikir yang menjadi persoalannya adalah matanya. Ya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Mata yang biru dan berselapu. Setiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Dan sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, aku mulai membulatkan hatiku untuk membunuhnya, agar aku terbebas dari sergapan mata burung pemangsa itu. Disinilah pangkal soalnya. Kau menganggapku gila. Semua orang gila tidak tahu apa-apa. Namun kau akan melihat bagaimana aku akan melakukannya. Kau akan melihat bagaimana cerdasnya aku menyelesaikan pekerjaanku begitu rapi dan terencana, kemudian berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku menjadi lebih manis kepada orang tua itu. Seminggu terakhir sebelum aku membunuhnya, setiap malam menjelang tengah malam, aku memutar gagang pintu kamarnya dan membukanya. Begitu hati-hati. Dan ketika pintu kamar itu sudah terkuak dan cukup bagiku untuk memasukkan kepala, kumasukkan lentera berkatup yang sudah kurapatkan semua lempengan katupannya, sehingga tidak ada sinar yang menerobos keluar dari lentera tersebut. Lalu kusorongkan kepalaku ke dalam. Oh, kau pasti terkejut. Betapa cerdasnya aku, betapa cerdiknya aku menyusupkan kepalaku. Semua aku lakukan dengan pelan, sangat-sangat pelan, sehingga tidak mengganggu tidur orang tua itu. Kuperlukan 1 jam untuk menempatkan posisi kepala sebaik-baiknya di celah pintu itu, sehingga aku bisa lebih leluasa melihat orang tua itu berbaring di ranjangnya. Nah, bisakah orang gila melakukan pekerjaan secerdik ini? Dan ketika kepalaku sudah leluasa, aku membuka katup penutup lentera dengan hati-hati. Begitu hati-hati, jangan sampai katup engselnya berderit. Aku membuka sepenuhnya saja,
Cukup agar seberkas tipis cahaya bisa menerangi mata burung pemangsa itu. Dan pekerjaan seperti ini sudah kulakukan selama 7 malam berturut-turut. Tiap datang tengah malam, selalu kujumpai mata itu tertutup. Dalam keadaan seperti itu, tentu mustahil melanjutkan rencanaku. Sebab bukan orang tua itu yang membangkitkan marahku, tetapi mata setan itu. Pagi harinya di saat fajar, sengaja aku datangi kamarnya. Ku ajak ia bercakap-cakap. Ku sapa namanya dengan penuh semangat. Dan ku tanyakan apakah tidurnya enak semalam. Dengan demikian, kau tahu diperlukan kecerdasan tertentu pada si tua itu untuk menduga bahwa setiap malam, tepat pukul 12 malam, aku selalu mengamatinya ketika ia tidur. Pada malam ke-8, aku membuka pintu lebih hati-hati ketimbang malam-malam sebelumnya. Jarum menit jam dinding bahkan lebih tepat ketimbang gerakan tanganku. Pada malam itu aku merasakan begitu besarnya kekuatanku. Begitu cerdiknya akalku. Hampir tidak bisa aku menahan luapan perasaan menangku. Membayangkan diriku sendiri sedang menguakkan pintu sedikit demi sedikit. Dan orang tua itu bahkan tidak pernah berhayal tentang apa yang kulakukan dan apa yang kupikirkan. Aku tergeletak dengan lintasan pikiranku ini. Dan mungkin ia mendengar suaraku, sebab tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya seperti orang terkejut. Hah? Sekarang kau pasti berpikir bahwa aku mundur. Tidak. Kamarnya gelap pekat. Jendelanya tertutup rapat. Dan karena itu, aku tahu bahwa ia tidak melihat pintu kamarnya terkuak. Dan aku terus saja mendorong daun pintu itu sedikit demi sedikit. Aku menyusupkan kepalaku ke celah pintu dan sedang membuka katup lentera, ketika jempolku tiba-tiba selip dan mengetuk lempengan penutup. Dan si tua itu bangkit dari ranjangnya. "Siapa itu?" teriaknya. Aku mematung di tempatku, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan 1 jam aku sama sekali tak bergerak. Dan selama itu pula, aku tidak mendengar ia merebahkan tubuhnya lagi. Ia tetap duduk di ranjangnya, mendengarkan seperti aku. Malam demi malam, mendengar detak jam kematian di dinding. Tiba-tiba aku dengar erangan kecil, dan aku tahu itulah erangan yang bukan karena teror kematian, bukan erangan karena sakit atau duka cita, sama sekali bukan. Itu suara lemah orang tercekik, suara yang muncul dari dasar jiwa yang diterpa kengerian. Aku kenal sekali dengan suara itu. Beberapa malam, tepat tengah malam, di saat dunia terlelap, suara itu bangkit dari dadaku, menusuk-nusuk dengan gaungnya yang mengerikan. Sebuah teror yang menggelisahkan. Kubilang aku kenal betul suara itu. Aku tahu apa yang dirasakan orang tua itu dan turut berduka atas kemalangannya. Meskipun dalam hati aku ketawa. Meskipun dalam hati aku ketawa, aku tahu bahwa matanya tak pernah lagi terpejam sejak ia dikejutkan oleh suara yang membangunkannya.
Rasa takutnya tumbuh semakin besar. Ia coba menenangkan diri, tapi tidak bisa. Ia meyakinkan dirinya, tidak ada apapun. Hanya angin di cerobong asap. Hanya tikus yang merayap. Atau hanya jangkrik yang mengerik. Ia mencoba menenangkan diri dengan dugaan-dugaan seperti itu. Tapi sia-sia, sebab maut yang menguntitnya diam-diam kini telah mengepung korbannya dengan bayang-bayang hitam dan efek muram. Bayang-bayang yang tak tampak itulah yang menyebabkan ia merasakan, bukan mendengar atau melihat, namun merasakan kehadiran kepalaku di kamarnya. Setelah cukup lama menunggu dengan sangat sabar, tanpa mendengar ia membaringkan kembali tubuhnya, maka aku buka sedikit sekali katup lentera untuk membuka celah kecil. Kau takkan bisa membayangkan betapa hati-hatinya aku membuka katup itu, sehingga akhirnya sutas cahaya setipis sulur benang laba-laba memancar dari celah lentera dan jatuh tepat di mata burung pemangsa itu. Mata itu terbuka begitu lebar, dan amarahku bangkit melihat mata itu terbuka. Jelas sekali kulihat mata biru berkabut dengan selaput yang mengerikan yang menusukkan hawa dingin sumsum tunangku. Namun sama sekali tak kulihat wajah orang tua itu, sebab seolah dibimbing oleh naluriku, cahaya lentera ku arahkan tepat pada bulatan mata keparat itu. Jadi, bukanlah yang kau sebut gila itu sesungguhnya adalah indraku yang begitu tajam. Sekarang aku mendengar suara lemah, samar-samar, berdetak dalam tempo cepat, seperti detak jam yang terbungkus kain. Aku kenal betul suara itu. Ialah bunyi detak jantung orang tua itu. Kemarahanku memuncak, sebagaimana keberanian seorang berdadu naik karena pukulan genderang. Kendati demikian, aku masih menahan diri. Ku tahan napasku, ku jaga lentera di tanganku, ku jaga agar sinarnya tetap jatuh ke matanya. Sementara detak jantung terkutuk itu temponya semakin meningkat, makin lama, makin cepat, dan makin keras. Ketakutan si tua itu pastilah luar biasa. Suara itu makin keras. Ku bilang bertambah keras setiap saat. Kau catatlah omonganku baik-baik. Telah kukatakan kepadamu bahwa aku gelisah. Begitulah yang kurasakan sekarang. Pada jam kematian malam itu, di tengah kebisuan yang mencekam di rumah tua itu, dentam aneh itu menyiksaku, layaknya sebuah teror yang tak tertanggungkan. Aku masih menahan diri dari beberapa menit dan tetap tak berasi. Namun dentam itu makin memekakkan. Kupikir jantungnya pasti segera meledak. Dan sekarang aku merasakan kecemasan baru. Para tetangga pasti akan mendengar bunyi itu. Tiba bagi si tua itu dengan teriakan keras. Aku membuka semua katup lentera dan melompat. Sesekali ia memekik, hanya sekali. Dalam sekejap aku menyeretnya ke lantai dan membekapnya dengan kasur tebalnya. Setelah itu senyumku mengembang. Semua pekerjaanku sudah beres. Bermenit-menit jantung itu masih berdetak. Jantung itu masih berdetak samar-samar, namun tak lagi membuatku jengkel. Ia tak akan mampu menembus dinding. Akhirnya bunyi itu berhenti. Si tua sudah mati. Aku mengangkat kasur dan memeriksa mayatnya.
Ya, ia sudah mati. Matanya tidak lagi menyusahkan aku lagi. Kalau masih kau anggap aku gila, anggapan itu tak lagi berlaku bila kulukiskan apa yang kulakukan untuk menyembunyikan mayatnya. Malam selarut dan pekerjaanku kebut, namun tanpa suara. Pertama-tama ku potong mayat itu, ku penggal kepalanya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Kemudian ku bongkar tiga papan lantai kamar, dan ku masukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam rongga di bawah lantai kamar. Setelah itu ku kembalikan lagi papan lantai seperti semula. Begitu sepele, begitu rapi, sehingga tak satu pun mata, termasuk mata si tua itu, yang menemukan adanya kejanggalan. Tidak ada yang perlu dicuci, tak ada ceceran noda apapun, tidak ada bercak darah. Sekecil apapun, aku sangat waspada terhadap semua itu. Bak mandi sudah menampung semuanya. Jam 4 pagi, semua pekerjaanku selesai. Hari masih gelap, seperti tengah malam. Bersamaan dengan dentak lonceng jam, terdengar ketukan pintu di pintu depan. Aku turun. Aku turun dengan perasaan ringan. Apalagi yang perlu ditakutkan? Ku buka pintu, 3 orang lelaki masuk. Mereka memperkenalkan diri dengan sangat sopan sebagai petugas kepolisian. Seorang tetangga mendengar pekik semalam, menduga adanya tindak kejahatan. Ia kemudian melapor ke kantor polisi, dan mereka, para polisi itu, ditugasi untuk melakukan penyelidikan atas kecurigaan si tetangga. Aku tersenyum. Apalagi yang perlu ditakutkan? Dengan ramah ku persilahkan mereka masuk. Pak, silahkan masuk, Pak. Pekik itu, kataku, keluar dari mulutku di saat mimpi. Ku jelaskan kepada mereka bahwa si orang tua itu sedang tidak di rumah. Lalu ku bawa ia melihat-lihat rumah. Ku persilahkan mereka memeriksa dengan teliti. Akhirnya ku bawa ketiga orang itu ke kamar si tua. Ku perlihatkan benda-benda mereka, barang-barang berharga mereka miliknya. Semua aman, tidak ada yang tercolek. Dengan kepercayaan diri yang melambung, aku ngusung kursi-kursi ke kamar dan memintanya mereka untuk melepas lelah di tempat itu. Sementara aku sendiri dalam gelagak keberanian karena kemenangannya sempurna, meletakkan kursiku tepat di atas tempat aku menyimpan mayat korban. Para petugas merasa puas. Perlakuanku meyakinkan mereka. Aku sendiri merasa tenang. Mereka duduk, dan sementara aku menjawab pertanyaan dengan keseharian yang remeh. Tapi sebentar, kemudian aku merasa parasku memucat dan berharap agar mereka segera pergi. Kepalaku pening, dan aku merasakan dering di telingaku. Namun mereka tetap duduk dan bercakap-cakap. Dering itu menjadi lebih jelas, terus-menerus, dan makin jelas. Aku bicara lebih keras untuk mengusir perasaan itu. Namun dering itu terus saja dan makin pasti, sampai akhirnya aku sadar bahwa dering itu bukan di dalam telingaku. Parasku, aku yakin, makin memucat. Namun bicaraku lebih fasih dan lebih lantang. Tapi suara itu bangkit. Apa yang bisa kulakukan? Ku dengar suara lemah samar-samar berdetak dalam tempo cepat, seperti detak jam yang terbungkus kain. Napasku tersengal-sengal, namun para petugas itu tidak mendengarnya. Bicaraku lebih cepat,
lebih meyakinkan. Namun bunyi keparat itu makin kuat. Aku bangkit dan mendebat segala topik pembicaraan yang sepele dan dalam nada tinggi dan gerak tubuh yang kasar. Tapi bunyi itu terus menguat. Mengapa mereka tidak mau pergi? Aku mondar-mandir dengan langkah yang panjang dan menghentak, seolah-olah merasa terganggu oleh pemeriksaan yang mereka lakukan. Tapi bunyi keparat itu terus menguat. Ya Tuhan, apa yang bisa kulakukan? Aku meradang, aku meracau, aku menguah, aku mengutuk. Ku angkat kursi yang kududuki, ku hempaskan benda itu ke lantai papan. Namun kegaduhan yang ditimbulkan tertelan oleh bunyi keparat yang terus menguat. Suara itu makin kencang, makin kencang. Para petugas tetap melanjutkan percakapan seperti tak terjadi apa-apa dan tersenyum. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar? Demi Tuhan, tidak. Mereka juga mendengar. Mereka curiga. Mereka tahu. Mereka pasti mencemoohkan ketakutanku. Kupikir begitu. Cara lain kurasa jauh lebih baik daripada siksaan seperti ini. Cara apapun itu jauh lebih bisa ditangguhkan daripada pelecehan ini. Aku sudah tidak kuat lagi melihat senyum pura-pura mereka. Aku merasa bahwa aku harus berteriak atau mampus. Dan sekarang bunyi itu lagi. Dengarlah, makin kencang, makin kencang, makin kencang. Jahanam, aku memekik. Tak usah berpura-pura lagi, aku yang melakukan semuanya. Bongkar saja papan ini. Disinilah detak jantung keparat itu.